قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita melanjutkan pengkajian kitab Zad al-Mustaqni' dalam kitab At-Taharah di masalah-masalah berkaitan dengan najis. Kita akan mulai pembahasan lanjutan tentang khamar, yaitu jika khamar atau arak berubah atau diolah menjadi cuka atau masalah minyak yang cair itu terkena najis, maka bagaimana hukumnya? Sebelumnya dalam mazhab Hanbali dan sebagian dari ulama banyak yang berpendapat bahwasanya khamr itu najis. Tetapi pendapat yang lebih sahih adalah khamr itu tidak najis. Alkohol, baik alkohol yang bisa dijadikan khamr atau yang tidak, maka seluruhnya itu tidak najis secara zat. Adapun jika Allah Ta'ala menyebut al-khamr itu rijsun min amali syaitan, maka ini maksudnya najis dari segi perbuatannya, yaitu perbuatan mereguk khamar. Karena perbuatan itu bisa juga disifati najis dalam Islam. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir itu najis, tapi najis dari segi apa? Perbuatan kufur mereka, akidah mereka. Adapun zat orang kafirnya itu tidak najis, manusia seperti kita. Perkataan dari Ibnu Qudamah rahimahullah dalam perkataan dari Syekh Al-Hajjawi, Musa Al-Hajjawi rahimahullah, fa in khullilat aw tanajjasa duhnun ma'i'un lam yathur. Ini yang masyhur dalam mazhab Hanbali, jika khamar atau arak itu diolah menjadi cuka secara sengaja, yaitu ditakhlil, diubah zat dan rasanya menjadi cuka, atau jika minyak cair terkena najis maka keduanya tidak menjadi suci. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali dan banyak dari para ulama mazhab lainnya. Tapi kita bahas lebih lanjut insyaallah. Kata Al-Hajjawi rahimahullah, fa in khullilat, jika khamar ditakhlilkan. Ya, takhlil yaitu mengubah khamar menjadi cuka atau semisal itu. Berarti kan ada menambahkan sesuatu pada khamar itu. Ya, seperti jadi air rendaman kurma, dulu kan khamar dari air rendaman yang lama ya, air rendaman kurma, anggur atau buah lainnya, ditambahkan sesuatu, ketika itu sudah menjadi khamar yang memabukkan, maka diubah menjadi sesuatu yang lain dengan ditambahkan sesuatu atau melakukan suatu tindakan yang menghilangkan daya memabukkan dari khamar tersebut. Menghilangkan daya memabukkan dari khamar tersebut. Atau kalau kita nih misalnya, ini zat alkohol atau memang ini bir, ya, khamar gitu, air khamar. Kemudian kita lakukan suatu tindakan atau tambahkan sesuatu yang membuat dia tidak memabukkan lagi, ya. Maka dalam mazhab Hanbali, yang masyhur dalam mazhab Hanbali, bahwasanya penyengajaan ini tidak menjadikannya suci dalam mazhab. Tetap sebagai apa? Zat yang najis dalam mazhab Hanbali dan juga dalam mazhab Syafi'i, sekalipun daya memabukkannya sudah hilang karena disengaja untuk diubah zatnya. Itu dalam mazhab Hanbali.
Ya, nah, di sini tidak ada perbedaan apakah khamr itu milik seorang pembuat cuka atau orang lain. Pokoknya dalam mazhab Hanbali dan juga dalam mazhab Syafi'i, jika itu sudah menjadi khamr, maka kalau disengaja diubah menjadi zat lainnya, maka tidak mengubah status najis, gitu dalam mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Nah, ada juga ulama yang memang membuat pengecualian untuk khamar milik pemilik pembuat cuka dengan alasan itu satu-satunya sumber penghidupannya. Kalau misalnya kita larang mengolah khamar itu menjadi cuka, maka hartanya akan rusak. Jadi sebagian cuka itu memang asal originnya itu dari fermentasi atau zat yang memang memabukkan, gitu loh. Maka kalau memang ini produsen cuka, kita katakan najis cuka itu karena asalnya dari bahan-bahan yang memabukkan, maka penghasilannya hilang. Itu kata sebagian ulama. Ya, namun sebenarnya tidak perbedaan. Setiap khamr yang telah menjadi arak, ya, setiap khamr itu asalnya wajib dibuang atau dihilangkan, tidak boleh disengaja untuk dijadikan cuka. Itu pendapat dalam mazhab Hanbali. Adapun jika ia menjadi cuka, berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, maka ia menjadi suci dan halal. Ini perbedaannya. Perbedaannya ini, ya. Jadi kalau misalnya suatu zat khamr atau alkohol atau misalnya secara natural, bukan campur tangan manusia, berubah menjadi rasa lain atau menjadi cuka atau semisal itu, maka itu tidak najis dalam mazhab Hanbali. Dalilnya apa? Dalilnya hilangnya sifat memabukkan itu disebabkan oleh perbuatan yang haram, maka tidak boleh menghasilkan akibat hukum yang sah, yaitu kesucian dan kehalalan. Ya, ini kalau bagi mereka nih, bagi ulama yang ulama yang menajiskan khamr dan tetap mengatakan najis bagi khamr yang disengaja untuk dibuat cuka, maka kata mereka, Anda menghilangkan sifat memabukkan dalam cairan khamr ini, dihilangkan sifat memabukkannya dengan menjadi cuka, ya, itu asalnya kan ini haram, ya, kemudian diubah kok bisa menjadi halal oleh perbuatan manusia. Maka ini sesuatu yang seperti ada hilah, ada permainan gitu. Ada permainan, maka divonis tetap haram dan tetap najis. Ini bagi ulama, pada ulama mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Ya, karena ya udah najis, khamar. Kalau antum sengaja ngubah seperti ada hilah. Hilah tuh kayak berkelit gitu, kayak mencari alasan untuk menjadikannya menjadikannya suci. Enggak, tetap najis dalam mazhab Hanbali. Bahkan perbuatan ini, tindakan mengubah khamar menjadi cuka secara sengaja, perbuatan manusia, itu adalah amal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga amal itu batal dan tertolak dan tidak memiliki konsekuensi hukum, ya, ini tidak menjadikan suci. Paham gak di sini, jemaah? Jadi perbuatan sengaja manusia menjadikan ada bir merek apa gitu, ya, terus supaya ini menjadi halal atau supaya ini menjadi suci, saya tambahkan dengan sesuatu sehingga sehingga jadi suci dan halal gitu. Maka ini perbuatan gak ada syariatnya seperti ini. Kenapa antum kok berlaku seperti itu? Kalau emang pengen menjadikannya cuka, tidakkah bisa dengan bahan lain yang bukan khamr gitu loh? Ya, kenapa harus pakai bahan ini? Ini perbuatan yang tidak disyariatkan. Ini perbuatan yang berpotensi melanggar. Maka tidak ada konsekuensi hukum, sehingga tetap hukumnya haram dan najis. Itu dalam mazhab Hanbali dan juga
Syafi'i. Anak kiaskan dengan ini, mungkin bisa difikirkan kiasannya, pertimbangannya. Dalam masalah talak, menceraikan, ya, ada talak namanya talak sunni, ada talak namanya talak bid'i. Talak sunni, talak bid'i. Yaitu talak sunni mentalak dengan status yang memang sunnah, yaitu sunnah di sini bukan dianjurkan, tetapi sah secara sunnah, memang talak ini terwujud secara sah. Ada talak yang kedua namanya talak bid'i, talak bid'ah. Talak sunnah adalah mentalak istri di waktu atau momentum yang jika talak itu terjadi maka sah, maka terjadi konsekuensi hukum talak, yaitu apa? Ketika istri suci dan belum dijima' setelah haidnya, suci dan belum dijima' setelah haidnya. Jadi haid selesai, kemudian suci, ya, terus nih istri bertingkah, nah suami bilang saya ceraikan kamu karena marah gitu dengan tingkah itu, maka ini talak jelas, ini sah terjadi, itu udah jelas, sepakat ulama. Tapi ada namanya talak bid'i atau talak bid'ah, karena bid'ahnya, ya, bid'ah apa itu? Talak yang di momentum diucapkan atau dilakukan di momentum yang memang tidak ada pembolehan syariat padanya atau tidak ada sesuai dengan syariat pentalakan ini, penceraian ini. Yaitu kapan? Ketika istri ini sedang mengalami haid. Ketika istri ini sedang mengalami haid, maka ini talak bid'i. Maka ulama yang menyatakan ini adalah talak bid'ah, mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat mereka ada dua. Pendapat pertama, talaknya walaupun haram sah, pendapat pertama. Pendapat kedua, talaknya haram dan tidak sah talaknya, itu pendapat kedua. Dan pendapat kedua ini cukup kuat, karena buat apa kita memvonis ini talak bid'ah kalau ternyata sah-sah aja, gitu kan ya? Kan bid'ah kan asalnya nggak sah amalan bid'ah itu, ya kan? Nah, jadi kata ulama kedua ini, karena ini talak di masa haid dan tidak ada sesuaiannya dengan syariat, maka talak ini kita katakan ini talak bid'ah. Karena ini talak bid'ah dan tidak sesuai syariat, maka tidak sah, kata sebagian ulama ini. Cukup kuat pendapat ini. Maka menyatakan cerai pada istri baik melalui SMS, WhatsApp, telepon, atau bicara langsung, atau dikirim, atau lewat titipan, lewat orang, saya menceraikan itu, atau bercanda atau apa, maka di saat istri sedang haid, maka ini kata sebagian ulama tidak sah. Sebagian ulama lain bilang sah. Kenapa tidak sah? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Karena ini suatu kebid'ahan. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk mentalak saat haid. Maka karena ini bid'ah, maka tidak ada konsekuensi hukum. Gitu loh, maksudnya nggak ada konsekuensi hukum. Sebenarnya tadi karena perbuatan, jadi kembali ke asal. Jadi ketika talak itu dilakukan di masa haid dan bagi mereka ini talak bid'ah, tidak ada konsekuensi hukum, maka kembali hukum asal. Hukum asalnya apa? Tetap bersama, tidak terjadi talak. Ya, tetap suami istri normal, tetap tidak ada talak gitu. Enggak dianggap itu ucapan talak. Ya. Begitu juga di sini masalah apa? Masalah khamr. Buat apa antum ubah-ubah? Kalau secara natural maka udah alhamdulillah itu berubah secara natural. Tapi kalau misal antum ubah ini bir, antum ubah menjadi cairan yang normal bisa diminum dan seterusnya, maka ini perbuatan enggak ada contohnya dari Nabi, dari para salaf, dari para sahabat, enggak ada. Maka ini suatu kebid'ahan atau kalau bukan dalam masalah agama, ini suatu hal yang memang enggak ada dalam syariat seperti ini. Maka tidak ada konsekuensi hukum, sehingga kembali ke hukum asalnya, yaitu ini tetap zat ini dianggap sebagai khamr, atau bagi ulama Hanbali dianggap sebagai najis. Dianggap sebagai najis, ya seperti itu. Jadi khamr yang diolah menjadi cuka dengan sengaja
dalam mazhab Hanbali itu tidak suci, tidak halal dalam mazhab Hanbali karena perubahan terjadi melalui perbuatan haram, yaitu mengubah khamr menjadi zat lainnya dengan sengaja. Adapun khamr yang berubah menjadi cuka secara alami tanpa rekayasa secara natural, maka dia halal zat ini dan suci dalam mazhab Hanbali. Karena perubahan alami ini menghilangkan penyebab najis tanpa adanya maksiat. Jadi para ulama mengatakan mengubah khamr menjadi benda lainnya untuk dikonsumsi adalah suatu kemaksiatan. Begitu. Oke, kita menuju berikutnya. Berkata sebagian ulama, nah ini pendapat kedua. Kalau tadi pendapat pertama bahwasanya khamr yang sengaja diubah menjadi zat lainnya itu tidak lantas menjadi suci dan tidak lantas menjadi haram. Enggak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, innaha tathur wa tahillu bidzalika ma'a kaunil fi'li haraman. Pendapat kedua, bahwa khamr yang diolah menjadi cuka atau ditakhlil dengan sengaja itu akan menjadi suci dan halal dengan perubahan tersebut, meskipun perbuatan mengolah khamr ini tetap haram. Perbuatan tetap haram. Ya. Jadi pendapat inilah argumennya gimana? Larangan itu pada perbuatan. Larangan pada perbuatan tidak selalu menafikan hasil yang terjadi. Larangan pada perbuatan tidak selalu menafikan hasil yang terjadi selama illat atau penyebab hukum itu telah hilang. Jadi tidak mesti larangan pada perbuatan tidak mesti menafikan hasil yang terjadi. Kalau hasilnya udah, yang dilarang perbuatannya itu, tapi belum tentu hasilnya itu terlarang. Hasilnya tetap bisa aja halal, bisa aja hasilnya halal. Lebih-lebih kalau orang nggak tahu kalau itu haram, gitu loh. Lebih-lebih kalau orang nggak tahu kalau itu haram. Jadi perbuatan yang dilarang tidak mesti, tidak selalu menafikan hasil yang terjadi selama penyebab hukum itu telah hilang. Nih, perhatikan baik kaidah, yaitu apa? Larangan pada suatu perbuatan tidak selalu mengharamkan hasilnya selama penyebab hukum haram itu telah hilang. Selama penyebab hukum haram telah hilang. Jadi perbuatan mengubah khamr menjadi benda lain, zat lain, itu haram. Ya. Kenapa haram? Karena tidak ada anjurannya dalam agama. Juga asalnya ini benda itu haram. Maka kalau ini benda haram jangan diapa-apain, dah. Melainkan apa? Dibuang. Karena dulu di zaman Nabi SAW di periode Madinah, setelah turun ayat pengharaman khamr, itu para sahabat mereka membuang khamr mereka, bukan diubah kemudian menjadi benda lain. Maka mengubah menjadi benda lain ini termasuk suatu amalan yang tidak ada syariatnya. Bahkan bisa juga ini dikatakan bid'ah kalau ini ada kaitannya dengan agama. Jadi bukan malah justru diubah, melainkan dibuang. Itu yang benar dibuang. Ini malah antum ubah. Ini kan terlarang. Tetapi ketika dilakukan, diubah kan, ini diubah. Jadi tadinya kan khamr ya, terus diubah jadi apa gitu. Hasilnya berubah memang. Bukan lagi menjadi sesuatu yang memabukkan. Udah beda ini, bukan khamr lagi. Maka hasilnya ini halal. Hasilnya halal. Iya. Karena apa? Karena penyebab haramnya itu sudah hilang, yaitu apa? Sifat memabukkan udah hilang, maka udah khalas halal. Ya, seperti itu. Jadi larangan pada perbuatan tidak selalu mengharamkan hasil yang terjadi selama penyebab hukum yaitu pengharaman itu telah hilang. Ya, jadi sebab kenajisan khamr atau keharamannya adalah al-iskar. Al-iskar itu adalah daya memabukkan khamr, itu yang menyebabkan khamr itu haram. Jadi ada daya memabukkan itu yang menyebabkan khamr itu haram. Nah, karena sifat dan daya memabukkan itu hilang dari cairan ini, maka sebab hukumnya juga hilang dong.
sehingga statusnya berubah menjadi halal dan suci. Pendapat ini berpijak pada kaidah usul fiqih, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adamah. Hukum itu berubah hukum itu berputar bersama illatnya, bersama penyebabnya. Hukum itu berputar bersama penyebabnya. Ada atau tidak adanya itu tergantung dengan adanya penyebabnya. Kalau penyebabnya ada, maka hukum itu ada. Kalau penyebabnya enggak ada, maka hukum itu tidak ada. Maka jika illat, yaitu penyebab hukum, telah hilang, yaitu efek memabukkan telah hilang, maka hukumnya itu juga telah hilang. Tidak haram lagi. Tidak haram lagi seperti itu. Ya, walaupun jumhur madhab Hanbali ini menolak alasan ini karena apa? Karena hilangnya penyebab hukum di sini terjadi melalui perbuatan haram, yaitu sengaja mengubah khamar menjadi selain khamar, dan ini perbuatan haram. Ya, nah ini kompleks dalam masalah fikih. Memang argumentasi ini cukup kompleks. Karena memang sebagian ulama menganggap gini, kita tidak bisa mendapatkan rukhsah, kompensasi atau keringanan jika kita melakukan kemungkaran dalam mengejar keringanan tersebut. Ada kaidah begitu. Kita tidak mendapatkan kompensasi, keringanan, rukhsah, ya, jika kita melanggar aturan syariat demi mendapatkan keringanan itu. Bisa dipahami enggak coba? Kita tidak dapat keringanan dalam syariat jika kita justru melanggar syariat dalam mengejar keringanan ini. Gimana? Ada bisa contohin enggak? Yang bisa contohin bisa gantiin posisi ana di sini. Ayo. Ya, Pak Fajar bisa contohin, Pak Fajar. Ada lagi. Ada suatu kaidah dalam fikih dan ulama fikih bilang, syariat betul memiliki rukhsah, keringanan. Tapi jika keringanan itu kita kejar dengan cara maksiat, dengan cara melanggar, maka kita enggak dapat keringanan itu. Gimana? Anak kasih clue bulan Ramadan puasa. Gimana? Bulan Ramadan kan wajib puasa, kan ada keringanan buat tidak puasa. Nah, kita dapat keringanan jika memang itu terjadi secara natural. Tapi jika kita mengejar keringanan itu dengan cara melanggar syariat, maka kita enggak dapat keringanan itu. Ya, suami istri yang sebenarnya pengen dapat keringanan untuk tidak puasa sehingga bisa jima, maka berinisiatif untuk safar dengan sengaja. Tujuannya bukan safar, tapi tujuannya untuk apa? Jima. Gitu, paham enggak di sini? Misal Pak Sutri baru nikah, kemudian siang Ramadan enggak ada kerjaan, pengen begitu, tapi kan bulan Ramadan, nanti takutnya kita dapat hukuman 2 bulan berturut-turut puasa gitu. Kalau kita jima, maka yuk kita safar yuk. Safar tujuan bukan safar sebenarnya, tapi tujuannya apa? Supaya bisa jima karena mendapatkan keringanan untuk tidak puasa saat safar. Maka ini kata para ulama tidak mendapatkan keringanan itu. Gimana, bisa paham gak sini? Tadi ada yang mau jawab, mungkin mau contohin lain? Dan semisalnya ya, seperti semisal lainnya juga, misalnya kadang ya ada misal lain ya, ini agak impossible sedikit. Misalnya antum lapar, pas saat lagi puasa Ramadan lapar, maka kemudian pengen banget makan, terus supaya mendapatkan rukhsah bisa makan, antum melakukan hal yang berbahaya, madarat, seperti apa? Menjatuhkan diri dari jurang wahana, gitu. Supaya jatuh
supaya mungkin patah tulang, dioperasi dan dapat keringanan tidak puasa, akhirnya bisa makan. Ini agak sedikit gila ini orang, tapi udah jatuh tertimpa tangga pula gitu, udah jatuh tapi karena niat dia seperti ini adalah untuk supaya maksiat, supaya bisa makan, maka tidak dapat keringanan untuk makan. Gitu. Seperti itu. Itu diantara faedah dalam fikih. Ya, jadi ketika seseorang melakukan maksiat untuk mengejar suatu keringanan, maka keringanan itu malah enggak dia dapatkan. Keringanan itu malah tidak dia dapatkan. Itu diantara alasan mengapa banyak ulama Hanbali mereka tidak menjadikan khamr yang berubah ini menjadi halal dan suci. Namun ada pendapat ketiga. Kalau pendapat pertama masyhur jumhur mazhab Hanbali dan banyak ulama Syafi'iyah juga itu bilang apa? Pendapat pertama, khamr yang diubah menjadi zat lain tidak suci karena disengaja gitu. Pendapat kedua, bahwa berubah dong jadi suci dan halal gitu. Pendapat ketiga. Nah, pendapat ketiga disampaikan oleh Syekh Utsaimin, in khallalaha man ya'taqidu hillal khamri ka ahlil kitabi al-yahud wan nasara halat wa sarat tahirah. Wa in khallalaha man la tahillu lahu fa hiya haramun najisah. Jika yang mengubah khamar menjadi cuka adalah orang yang meyakini kebolehan khamar seperti ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani, maka cuka tersebut menjadi halal dan suci. Namun jika yang mengubahnya adalah seorang muslim yang tidak dibolehkan baginya melakukan hal itu, maka hasilnya tetap haram. Nah, hasilnya tetap haram dan mungkin bagi sebagian ulama najis. Dan kata Syekh Utsaimin, ini pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Jadi ditimbang dari apa? Keyakinan orang yang mengubah khamar tersebut. Kalau dia adalah orang Yahudi atau Nasrani yang meyakini khamar itu enggak najis dan enggak haram, maka pengubahan yang dilakukan oleh orang ini Yahudi atau Nasrani atau semisal itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gimana bisa dipahami coba? Tidak apa-apa. Karena mereka ini meyakini ini tidak haram. Terlepas dari hukum negara ya. Hukum negara melarang misalnya miras dan semisalnya. Terlepas dari itu. Tapi dari segi keagamaan mereka tidak meyakini itu haram. Tapi bagi muslim ini jelas haram. Semua muslim tahu kalau khamar itu haram, semua muslim. Bahkan muslim pecandu khamar pun tahu kalau dia melakukan haram. Maka mengubah status dari khamr ini menjadi yang lainnya ini tetap sesuatu yang haram dan tidak menjadikannya halal. Itu pendapat menggabungkan pendapat pertama dan kedua. Yang pendapat yang mungkin paling fair. Ya. Pendapat yang mungkin paling fair. Tapi meskipun ya pendapatnya mungkin paling adil ya mungkin. Tapi kalau kita ke lapangan ya sebenarnya sih ya agak sulit juga untuk betul-betul diterapkan pada sebagian muslim yang memang mereka itu punya pekerjaan di fermentasi yang nisbat fermentasinya itu bisa sampai level memabukkan, kemudian mereka ingin mengubahnya diproduksi menjadi cairan yang memang bisa dikonsumsi. Ini makanya tadi ada ulama yang bilang, adapun bagi orang yang memang pekerjaannya itu difermentasi atau semisalnya, lalu dia mengubah itu, memang itu pekerjaannya, maka ada ulama yang mengatakan itu halal, suci, nggak apa-apa. Ya, karena kalau misal dihilangkan itu pekerjaan, dia mungkin kehilangan pencaharian. Ini juga dipertimbangkan oleh para ulama. Dari semua yang Anda jabarkan coba di sini. Ini menunjukkan dalam hal-hal yang sifatnya fikih itu kompleksitas itu memang ada, yaitu kerumitan seperti ini ada karena apa? Tinjauan-tinjauan yang berbeda. Ya, disinilah perlunya kita itu belajar lebih dewasa dalam masalah fikih yang kadang-kadang fulan berpegang pada pendapat ini ada dasar dan ada maksudnya. Tapi bukan maksud yang buruk, bukan dasar yang lemah.
melainkan karena memang itu yang dia pahami dari tinjauan itu. Sementara fulan berpegang ini haram karena emang ada dasar yang kuat, ya, dan ada maksud yang baik dan pemahamannya seperti itu. Nah, seperti ini memang perlu betul-betul didewasakan. Oke, jadi memang pendapat yang lebih adil, lebih dekat, ya insyaallah itu bergantung pada pelaku dari perubahan ini. Kalau pelakunya adalah ahlul kitab yang menganggap ini suci dan halal, maka khalas. Perubahan ini yang mereka lakukan itu insyaallah enggak masalah. Tapi kalau dilakukan oleh muslim, ini bisa bermasalah. Bisa bermasalah. Hanya kembali tadi ada juga pendapat yang menyatakan bagi yang pekerjaannya di sektor itu, maka mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan dimaafkan. Begitu. Hanya tetap kembali ke awal juga yang Anda jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya khamar dengan bentuk apapun pada asalnya tidak najis walaupun haram. Tidak najis walaupun haram. Tidak najis. Taib.